Nah, jadi di sini saya mau sekalian aja ya tambahkan rootnya gitu ya keseluruhan biar nanti lebih cepat lagi nih teman-teman. Misalkan saya akan copy dari yang ini yang campaign terus saya bisa paste. Nah, kita akan rename dulu ya satu-satu. Nah, misalkan kita bikin dulu dari donation. Nah, next misalkan setelah donation kita akan tambahkan untuk donatur ya. Kayaknya kalau kita lihat menu donatur dulu ya berarti sama. Kita bisa copy aja yang ini. Terus kita akan tambahkan, nah kita ganti nih yang ini namanya, misalkan ganti jadi donatur. Nah kalau misalkan udah, kita akan tambahkan juga tuh untuk kontak masuk sama subscriber. Berarti kita akan update itu ya. Jadi misalkan coba saya paste lagi. Nah misalkan saya mau ganti dulu yang kontak, terus yang terakhir misalkan untuk subscriber. Nah, cuman karena untuk yang kontak itu cuman ada metodenya, kalau nggak salah itu edit sama delete ya. Kan kita di sini kan kontak kan nggak bisa nambah kontak gitu ya, harus buka formnya dulu. Berarti kan cuman ada index ya, sama delete. Subscriber juga sama, kita kan nggak bisa nambah. Nambahnya kan di halaman front end via newsletter gitu ya. Jadi di sini juga sama adanya index sama delete. Nah, biar kita nggak perlu panggil keseluruhan gitu ya, di sini kita tambahkan aja misalkan only. Nah, only apa? Misalkan only index sama destroy gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan juga destroy gini. Nah, cuman karena yang kontak sama subscriber kan khusus untuk admin ya, berarti kita akan copy. Terus coba saya paste aja di sini. Yang ini kita cut ke bawah. Terus kita rapiin ya. Nah, donatur juga sama. Donatur yang bisa ngelihat list donatur itu admin. Kalau donatur biasa nggak boleh. Jadi kita bisa rapiin, kita masukkan ke dalam role admin yang ini. Coba saya word wrap dulu ya. Ini nggak apa-apa, nggak kelihatan. Atau kalau teman-teman mau enter di bawah juga nggak apa-apa ya. Misalkan saya enter. Terus coba yang lain juga sama. Kita enter aja ya. Biar nanti sama. Ini juga sama. Kita enter aja. Biar lebih, ini ya lebih luas ya. Coba saya enter. Nah, kalau udah kita akan bikin ya controllernya dari tiap-tiap root yang ini. Misalkan campaign udah ada, berarti kan nggak perlu donasi, donatur, kontak, sama subscriber. Kita akan bikin. Nah, misalkan saya bikin dulu dari yang donasi ya. Jadi misalkan donation controller. Nah, terus misalkan apa lagi? Donatur ya. Misalkan donatur. Terus ada lagi untuk kontak. Sama yang terakhir kan untuk subscriber. Kalau yang tadi kan kita masuknya kan ke folder front ya teman-teman. Kalau ini kan di luar gitu. Nah, kita bisa enter aja. Terus coba saya clear dulu. Nah, sekarang kita bisa sesuai ini. Yang ini misalkan donatur, controller. Coba saya paste juga. Yang ini misalkan kontak, controller. Nah, ini juga sama, kontak ya. Nah, yang ini berarti kan subscriber ya. Terus saya bisa copy, kita paste di sini. Nah, kalau misalkan udah kita ada yang kelewat ya. Ini donation juga sama, harusnya kan donation controller. Nah, hati-hati di atasnya juga perlu kita itu ya import ya. Nah, misalkan kalau kita lihat kan udah ada donatur, ada donation, ada kontak, ada juga subscriber ya. Berarti udah lengkap nih. Kalau yang ini kan kita pakainya alias, harusnya sih nggak ada masalah sekarang. Nah, coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, nanti kita akan lengkapin lagi ya untuk yang root ini nih. Lumayan banyak nih ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bisa buka lagi sidebar. Saya mau copy dulu yang campaign. Nah, misalkan saya duplicate aja ya. Terus kita ganti, kita rename jadi apa? Jadi donatur. Nah, kita akan mulai dulu dari donatur ya. Nah, walaupun di sini urutannya donasi, tapi kita donatur dulu nggak apa-apa. Nah, yang donatur kita nggak perlu ada show nih. Nah, untuk show nanti kita nyusul ya, intinya ada index sama formnya dulu. Nah, jadi misalkan kita masuk dulu ke index. Nah, untuk yang index kita cukup ada tombol untuk edit ya. Berarti yang ini coba saya move dulu ke atas. Nah, if conditionnya kita bisa hapus. Termasuk juga filtering. Filtering juga kita hapus aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa clear dulu. Nah, terus yang ini juga sama. Kita ambilnya dari donatur titik form. Nah, misalkan ini fieldnya apa aja nih teman-teman? Kita akan pakai profil juga ya. Jadi misalkan di sini ada nama. Nama kita akan merge juga dengan email. Misalkan ada tambahan lagi untuk telepon. Terus kita juga akan tampilkan untuk total project, total donasi, sama tanggal gabung gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ganti aja. Misalkan yang ini total donasi. Coba saya duplicate. Yang ini, oh sebentar. Pertama kita total project dulu ya.
Nah, misalkan total projectnya ada berapa, donasinya sudah berapa. Nah, sama misalkan tanggal gabung gitu ya, gini. Nah, terus biar nanti nggak enter ke bawah, kita tambahkan aja misalkan style, white space-nya misalkan no wrap, kayak gini aja sih ya. Nah, terus kita bisa ganti nih teman-teman, karena kita nggak pakai summer node, nggak pakai dead picture juga, select 2 juga nggak pakai, kita bisa hapus. Di sini kan simple ya. Kita akan bikin aja kayak halaman register yang simple aja, yang sederhana. Nah, ini juga sama ya, perlu kita ganti. Misalkan donatur titik store. Nah, terus yang ini juga sama, misalkan donatur titik data. Nah, kalau misalkan udah, yang data ini kita nggak perlu, karena nggak ada filtering ya. Nah, yang ini nanti kita sesuaikan aja dengan yang ada di controller kita. Misalkan donatur controller yang ini. Nah, di sini kita akan bikin yang hampir mirip aja sih ya, kayak yang di campaign controller. Nah, jadi sebenarnya sih teman-teman bisa copy paste aja ya biar cepet ya. Di sini juga kalau nggak copy paste lumayan lama nih teman-teman. Biar alternatif aja ya, karena kan emang kita udah tahu gitu ya basicnya. Jadi kita bisa copy paste aja. Tapi nggak disarankan juga ya kalau terus-terusan kita copy paste, kurang bagus. Nah, jadi misalkan kita back lagi ke sini. Nah, pertama yang indeks kita nggak perlu passing data. Di sini kita cukup panggil misalkan donatur titik indeks, kita nggak perlu compact data. Nah, yang ini kita nggak pakainya campaign ya, melainkan kita pakainya itu donatur. Nah, kita belum ada model donatur ya. Kita nggak perlu pakai model donatur, kita cukup pakai model user. Nah, soalnya kita akan pakai data user ya. Nah, misalkan kita nggak perlu ada filtering status atau publish date. Nah, kita orderingnya misalkan by name aja ya. Atau kalau mau by created at atau tanggal join juga nggak masalah. Nah, misalkan di sini saya mau orderingnya by name aja ya. Misalkan by name, defaultnya itu ascending. Nah, jadi sekarang teman-teman coba akses aja ya, langsung gitu di sini. Kita nggak perlu tambahkan dulu di sidebar. Misalkan donatur slash data, admin slash donatur slash data. Kita reload. Nah, sekarang ada error, katanya property name on null. Kita akan update ya. Nah, jadi kita akan cek manual ya teman-teman ya. Kita cek satu-satu. Kalau kita lihat lagi di sini, coba kita lihatnya di sini ya. Di sini kan ada apa aja? Misalkan nama, telepon. Kita akan pakai pet image ya, berarti yang ini kita nggak perlu hapus. Deskripsi kita hapus. Status juga kan kita nggak pakai, kita hapus. Termasuk juga author kita nggak pakai, kita hapus aja. Nah, next misalkan yang action kita cukup pakai yang edit sama yang delete. Nah, berarti kita bisa cut yang edit, terus kita bisa, nah berarti kita cukup copy yang ini atau cut aja, kita paste di bagian sini. Nah, kita nggak perlu ada if condition ya, soalnya kan if condition kan untuk yang tadi aja. Nah, yang ini juga kita nggak perlu bikin variabel baru ya, kita cukup langsung aja return gitu. Jadi kayak gini. Nah, terus ini URL-nya kita sesuaikan ya. Yang ini kita ganti aja jadi root. Misalkan rootnya itu donatur titik show. Yang ini misalkan donatur titik destroy. Nah, yang ini jangan lupa ya, kita tambahkan juga query ID. Nah, kalau misalkan udah, raw column kita nggak perlu. Soalnya di sini kita langsung resource-nya langsung ke data table ya. Di user itu kita akan tambahkan ya yang namanya scope query gitu. Jadi kita bisa buka model user. Nah, kita akan tampilkan data di donatur itu selain admin ya. Jadi kita akan tampilkan selainnya admin. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan aja misalkan public function kayak biasa. Nah, kita keywordnya itu scope gitu ya. Misalkan scope donatur gini. Nah, kita perlu tambahkan parameter query. Nah, terus misalkan kita akan return langsung aja, misalkan return query. Nah, query apa? Misalkan where has role. Nah, artinya kan dia itu harus punya role ya. Kalau nggak punya role nggak perlu ditampilkan. Misalkan query lagi. Nah, terus apa? Di sini karena kita kan udah punya relasi ke role ya. Berarti langsung aja diakses misalkan query where name-nya itu donatur. Kalau name-nya itu admin, kita nggak perlu tampilkan. Nah, harusnya sekarang gini aja juga selesai ya. Udah simple banget sih. Nah, tinggal di sini pengecekannya ketika usernya itu has role donatur, kita tampilkan donaturnya aja. Kalau dia itu admin, tampilkan keseluruhan. Nah, request ini kita nggak perlu, jadi bisa hapus aja. Terus sekarang kita reload lagi nih. Nah, sekarang ada error storage, berarti kita harus import dulu ya di atas.
Kita import, jangan lupa di atasnya kita cek lagi, udah oke. Sekarang kita bisa reload ulang. Nah, sekarang datanya udah tampil semua ya. Kalau datanya udah tampil, misalkan kita akses /donatur. Nah, di sini katanya ada error variabel kategori. Nah, ini kenapa? Soalnya kalau kita lihat di sini, yang donatur forum itu kan banyak ya datanya ya. Kita akan perbaiki aja yang ini. Kita bisa hapus semua, terus kita akan sesuaikan lagi ya. Jadi misalkan kalau kita reload, harusnya sekarang udah nggak ada error ya. Cuman sekarang errornya short description. Soalnya ini kan masih mengarah ke campaign ya. Nah, kita akan sesuaikan. Nah, misalkan ini dari name dulu ya. Name, terus apalagi telepon, misalkan phone, terus apa? Misalkan total project ya. Nah, ini kita ambil total project dari mana nih teman-teman? Nah, berarti kita harus tambahkan relasi juga ya di sini misalkan. Nah, buat ngeliat atau ngehitung campaigns maupun donasi ya. Jadi kita tambahkan aja misalkan public function apa, misalkan campaign dulu. Nah, di sini kita pakainya has many ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja return this has many. Nah, has many apa? Modelnya kan campaign. Nah, kita panggil aja kelasnya. Terus foreign key-nya itu kan user underscore ID. Nah, di sini local key-nya kita pakainya ID. Nah, kita bisa copy, kita akan tambahkan juga untuk yang donasi. Berarti sekarang yang di sini kita ganti jadi donations, terus yang di sini kita ganti jadi donation. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa back lagi ke controller. Nah, di sini kita bisa pakai ya beberapa metode yang disediakan oleh Eloquent. Nah, jadi misalkan di sini kita akan update juga ya. Ini kan salah logiknya ya kalau has role donatur. Nah, padahal kan yang ditampilkan kan cuman di halaman admin, kita nggak perlu yang ini. Kita akan update ya. Misalkan yang ini donatur gitu ya. Jadi usernya yang ditampilkan itu yang donaturnya aja. Jadi misalkan saya mau tambahkan juga with apa? Misalkan with role. Nah, jadi tujuannya sih with role itu ketika kita panggil di sini, yang ini yang scope donatur, kita nggak perlu bikin join gitu ya atau bikin relasi lagi. Kita cukup relasinya di awal ya, pakai yang namanya eager loading. Nah, next misalkan kita akan tambahkan juga with count. Nah, count apa? Misalkan count campaign ya. Jadi kita akan ngehitung dia itu udah ngegalang project berapa kali misalkan ya. Nah, terus misalkan kita akan tambahkan juga with sum. Nah, untuk yang with sum kan ada dua parameter ya, ada relasi sama kolom. Nah, relasinya kan pertama ke donation. Nah, kolomnya kalau nggak salah itu nominal. Gini aja sih, simple. Coba kita akses lagi yang data. Nah, harusnya sekarang udah ada nih ya teman-teman ya. Donation sum underscore nominal sama campaign underscore count. Nah, cuman kalau kita lihat di sini itu kan belum filter by status ya. Padahal kan kita pengennya yang dihitung itu yang statusnya udah sukses itu ya, atau yang udah confirmed. Jadi kita bisa tambahkan di sini kondisi lagi, misalkan function kayak biasa. Terus query. Nah, misalkan query apa? Query where statusnya itu confirmed ya, atau dikonfirmasi. Nah, jadi kalau kita pakai query yang tadi, yang statusnya itu selain confirmed, otomatis ditolak ya, atau nggak dihitung. Jadi kita bisa coba lihat nih di donasi. Kalau misalkan yang ini kita ganti aja jadi not confirmed, nah otomatis ya yang tadinya ada 1000 otomatis jadi kosong. Nah gitu ya. Nah coba kita back lagi deh ke confirmed ya biar nanti kita bisa hitung. Nah jadi sekarang harusnya udah ada. Nah tinggal kita copy aja nih teman-teman. Misalkan campaign count kita akan copy di bagian mana? Coba yang bagian index ya. Pertama kan project dulu, berarti kan project nih yang ini. Sama yang author, kita akan ganti jadi donation sums underscore nominal. Kayak gini. Coba sekarang kita back lagi ke sini, ke donatur. Nah sekarang udah bener ya, tinggal nanti kita sesuaikan aja nih, kayaknya ada yang salah. Di sini kan nomor, terus ada gambar, ada nama, telepon, project, tanggal donasi, tanggal gabung. Nah kita tambahkan juga ya untuk tanggal gabung. Berarti ambil dari created add. Misalkan di sini kita pakai aja created underscore add. Kita bisa reload lagi. Nah, next kita akan format juga ya untuk yang total donasi sama yang tanggal. Jadi sekarang teman-teman buka lagi donatur controller. Nah, di sini kita langsung edit kolom aja ya. Nah, cuman sebelum edit kolom saya mau bikin pengecekan dulu yang ini. Kita akan bikin default image ya untuk yang profil. Jadi semisalkan saya bisa pakai aja di sini kayak biasa ya if condition. Nah, misalkan if apa? Kita bisa copy dulu yang ini biar nanti kita langsung aja ya. Misalkan if
storage atau filenya itu eksis. Kalau eksis kita tampilkan. Nah, kalau nggak ada, kita akan tampilkan apa gitu ya. Misalkan else, kita akan return apa. Nah, untuk gambar default, kalau nggak salah kita udah pernah tampilkan juga ya. Di bagian sidebar, kalau nggak salah ada. Nah, sidebar ini kan defaultnya kan yang ini nih ya, aset nih. Nah, kita akan copy, terus saya akan paste di sini. Nah, jadi sekarang kalau misalkan dia belum punya profil, harusnya udah ada ya profilnya. Tuh, kayak gini ya. Nah, tinggal kita akan update juga ya, misalkan total project, total donasi, sama tanggal gabung. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan aja edit kolom. Nah, misalkan kolom apa? Kita akan edit dulu dari campaigns underscore count ya. Nah, ini sama kayak yang ada di sini. Saya copy, terus saya paste, kita bikin aja fungsi, terus query kayak biasa. Nah, tinggal kita duplikat aja biar nanti sekalian ya. Selain itu kan ada beberapa kayak yang donation sum, kita akan copy, paste, terus sama yang created at. Karena kan kita mau reformat ya. Jadi coba saya enter aja. Nah, misalkan yang ini dulu, kita bisa return. Nah, return apa? Kalau nggak salah namanya itu kan format uang ya. Nah, query ini campaigns underscore count. Nah, next misalkan saya copy lagi terus saya paste. Nah, ini kita cut ya. Kita paste. Nah, terus yang di sini kita akan tambahkan untuk yang tanggal Indonesia. Misalkan query created at gini. Nah, jadi sekarang harusnya sih udah bener ya. Kalau kita reload lagi, datanya udah sesuai. Nanti kita sesuaikan lagi untuk yang form tambah sama form edit. Kalau yang delete kan harusnya sih udah oke ya. Kalau misalkan saya delete nih satu, yakin? Tuh, katanya tidak dapat menghapus data. Nah, berarti kita harus dicek lagi ya. Kayaknya sih masih ada yang error. Nah, coba sekarang kita bikin dulu untuk form ya teman-teman. Jadi misalkan formnya kita sesuaikan lagi. Nah, forumnya nggak perlu besar-besar ya, kita pakainya large aja. Terus yang data backdrop nggak perlu, soalnya datanya nggak terlalu lengkap. Nah, untuk forumnya kita bisa buka dari register. Nah, yang register.blade kita akan copy ya. Nah, misalkan copy dari nama, terus email, password, sama konfirmasi password. Jadi kita bikin yang sederhana aja, yang penting usernya masuk. Kalau misalkan usernya udah masuk kan bisa update via profile ya. Nah, kita manfaatin fitur profile tadi. Nah, untuk profile kan kita bisa update manual oleh donatur tadi. Nah, misalkan kita replace aja nih ya yang ini, biar nanti sekalian sama password confirmation juga sama. Kita akan replace. Nah, kalau udah, coba kita cek lagi yang old value nggak perlu, soalnya kan kita pakainya Ajax. Terus yang ini ya, yang custom error nih, kita nggak perlu. Kita bisa hapus. Nah, kalau misalkan udah, coba kita reload lagi ya teman-teman. Nah, coba kita cek. Tuh, sekarang udah ada ya formnya. Cuman kalau misalkan kita klik, ini belum sesuai. Soalnya metodenya belum sesuai ya. Di sini kan logiknya kan masih ke campaign. Nah, untuk logiknya kita bisa buka yang new user. Nah, ini kan ada di action, di Fortify, create new user. Nah, kita akan pakai yang ini. Nanti ada beberapa yang perlu kita modifikasi ya. Nah, jadi misalkan sekarang saya bisa replace aja semua, kecuali yang respon ya. Nah, misalkan validatornya kita simpan dulu ya ke dalam variabel namanya validator. Di sini kita nggak perlu langsung akses validate. Di sini juga sama, kita ganti misalkan request all. Terus yang di sini kita sama, kita pakainya request ya. Misalkan $request apa gitu ya. Nanti kita sesuaikan. Nah, termasuk juga yang role ID. Role ID kita pakainya 2. Misalkan yang ini kita bikin aja variabel donatur. Nah, tinggal returnnya misalkan donatur, sama di sini donatur berhasil ditambahkan. Kayak gini. Jadi sederhana banget ya. Nah, cuman yang hash ini saya nggak mau pakai hash. Saya mau pakainya yang simple aja, misalkan bcrypt ya, biar nggak perlu import di atas. Nah, udah gini aja ya. Tinggal kalau misalkan ada error, kita tampilkan errornya. Kita bisa copy dari campaign controller. Nah, saya mau copy yang ini, yang validator fails. Jadi saya bisa copy, terus saya paste di sini ya. Nah, kalau misalkan udah, kalau kita reload aja, harusnya sih udah oke nih teman-teman. Jadi coba saya cek ya, biar nanti oke. Saya klik simpan, katanya validator not found. Kita import dulu di atas, coba kita cek lagi, simpan, jetstream not found. Nah, kita kan nggak pakai jetstream ya, harusnya terms ini kita hapus aja. Nah, jadi sekarang kita bisa cek lagi, kita simpan.
Tuh, sekarang name wajib diisi, email juga sama, password juga sama. Nah, misalkan saya mau tambahkan aja tes berapa, misalkan emailnya tes33@gmail.com. Ini kan formatnya email, misalkan passwordnya sama. Nah, ini kalau passwordnya nggak sama kan nanti error ya, konfirmasi tidak cocok. Kita bisa tambahkan aja, kalau misalkan kita simpan, ini masih nggak cocok katanya. Berarti kebanyakan nih yang atas. Saya simpan, tuh sekarang udah masuk. Kalau misalkan saya search gitu ya, yang tes nih ada nih, tes 343 yang tadi. Nah, berarti untuk yang fungsi store udah bener ya, udah sesuai. Tinggal kita sesuaikan lagi untuk yang fungsi edit. Nah, cuman sebelum yang edit kan berarti kita harus tambahkan dulu ya yang ini. Kita akan update. Misalkan yang campaign ini kita akan replace semua nih teman-teman. Kita akan ganti ya, kita coba cek lagi. Di sini kita pakainya ID aja ya. Misalkan ID. Terus yang di sini juga sama, saya pakainya ID. Kita nggak perlu ada request ya. Jadi misalkan langsung aja gitu ya, bikin donatur, diisi dengan model donatur find or fail $ID. Nah, kalau misalkan udah, yang donatur ini kita paste di sini. Nah, ini untuk yang show ya. Kita akan update juga untuk yang update nih yang ini. Di sini juga sama, kita nggak pakai itu. Yang ini pakainya ID aja. Terus yang ini juga sama, kita pakainya ID. Nah, kalau misalkan udah, coba saya paste dulu di sini yang tadi donatur find or fail. Nah, terus validasinya saya mau copy dari yang atas ya. Jadi nanti kita akan sesuaikan lagi sama yang ini juga sama. Saya copy. Sekarang saya bisa paste aja nih teman-teman semua. Nah, terus nanti kita ada beberapa yang perlu diupdate ya. Misalkan yang ini kita cut dulu di atasnya harusnya ya. Misalkan donatur find or fail. Nah, kalau ada yang ini juga sama, kita akan langsung update. Nah, misalkan yang ini kita ganti aja jadi update. Terus ini space-nya saya hapus ya. Nah, karena dia kan update ya, berarti yang password kita nggak perlu gitu. Jadi kita set aja null label. Misalkan minimalnya 6, sama. Nah, di sini kita akan tambahkan juga. Kalau misalkan $request has password, ini kan ketika punya password ya, artinya kan dia update password. Nah, kalau misalkan nggak update password, kita set aja, ambil dari donatur, terus kolom password kayak gini. Nah, kalau misalkan udah, role ID kita nggak perlu, yang ini juga sama, kita nggak perlu. Tinggal kita sesuaikan aja ya, misalkan ini kan ambil data donatur. Nah, terus yang ini title-nya kita ganti jadi donatur berhasil diperbarui. Yang update status kita nggak perlu, kita bisa hapus ya. Terus yang ini juga sama, kita akan ganti misalkan jadi ID. Yang ini juga sama, kita jadi ID. Nah, terus saya mau copy. Nah, terakhir kita akan paste di sini ya. Kita cari donatur find or fail yang ini, terus kita delete. Nah, ini juga sama, title-nya kita ganti jadi donatur berhasil dihapus. Nah, sekarang teman-teman bisa reload lagi. Nah, harusnya data yang tadi nih yang tes, kalau misalkan saya edit. Nah, ini katanya a donation controller show does not exist ya. Coba kita die-dam dulu deh, kita die. Terus kita reload ya, kayak gini. Nah, ini errornya kenapa? Soalnya kita salah ya, harusnya kan donatur nih teman-teman. Coba kita cek lagi ya. Kita back lagi. Terus kita bisa reload lagi ya, kita reload. Nah, kita akan edit nih untuk yang tes ini. Nah, ini kan kosong ya, soalnya kan kita die nih teman-teman. Jadi kita harus hapus lagi yang die tadi, terus kita akan reload lagi ya. Misalkan saya reload, nah coba saya klik lagi. Nah, ini masih tetap terus-terusan redirect ya, harusnya kan itu ya teman-teman. Kita buka modal. Nah, jadi coba kita scroll dulu ke atas. Ini kan ahref gitu ya. Nah, harusnya kan bukan ahref ya, tapi pakainya button. Kita akan update ya, misalkan pakainya button. Soalnya ini salah ya, kita harusnya kan copy yang buttonnya tuh. Misalkan nggak apa-apa, kita ambil aja yang button. Nah, misalkan on click apa? Edit form, kayak gini ya. Coba kita cek lagi, harusnya sih sekarang udah bener nih teman-teman. Coba kita back lagi, terus kita reload ya. Kita klik, bebas saja, ini ada error katanya. Nah, ini errornya. Coba kita cek ya, missing argument. Nah, kita bisa tambahkan di sini pakai backtip ya buat ngebedain. Kita coba reload lagi. Nah, terus kita klik salah satu nih. Nah, katanya tidak dapat menampilkan data. Nah, ini kenapa? Coba kita cek dulu ya. Pertama, kita masuk dulu ke method show. Nah, ini donation. Kita kan harusnya bukan pakai donation ya.
tapi pakainya itu donatur. Nah, di sini kita ada beberapa yang lumayan agak ribet ya teman-teman ya. Kita pakainya user, terus yang bawah juga sama, yang ini pakainya user. Tuh, kayak gini ya. Jadi sekarang yang donation ini kita hapus ya. Kita ada yang salah teman-teman. Coba sekarang kita reload lagi. Harusnya sekarang tampil nih data usernya. Nah, kalau misalkan yang ini kita reload juga sama. Nah, coba saya klik salah satu yang ini. Tuh, sekarang udah tampil ya. Kalau misalkan saya simpan. Nah, katanya email sudah ada sebelumnya. Berarti kita perlu update lagi tuh validasinya. Nah, misalkan untuk yang update ini, unique user kita tambahkan kolomnya apa. Misalkan xkeep ID, koma. Nah, koma apa? Titik $ID. Jadi, kecuali yang sedang diupdate ya. Jadi, kalau yang sedang diupdate ini, kita nggak perlu unique gitu. Tuh, sekarang udah masuk ya. Nah, berarti sekarang kita udah nambahin ya teman-teman ya. Menu untuk view donatur. Nah, sekarang kita update juga tuh sidebar-nya biar nanti sekalian ya. Sekarang kita bisa buka lagi sidebar. Terus yang lain kayaknya udah ya. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, nanti kita bisa lanjut ya setelahnya. Misalkan saya bisa close dulu. Nah, pertama saya word wrap dulu. Terus saya mau tambahkan untuk yang donatur. Nah, yang donatur ini cuman ditampilkan khusus untuk yang role-nya admin ya. Berarti donatur ini coba saya kasih if condition, terus jangan lupa end if. Nah, kita sesuaikan aja ya rootnya. Misalkan rootnya itu donatur titik index. Nah, kita tambahkan juga ya misalkan yang ini if conditionnya misalkan admin / donatur. Kayak gini. Nah, kalau misalkan udah harusnya sih kalau kita reload udah normal ya. Nah, misalkan yang dashboard juga udah. Dashboard kan emang udah ya. Berarti kalau yang donatur berarti udah bener nih donatur. Kita udah bisa view, bisa melakukan CRUD kayak biasa. Jadi sekarang kalau misalkan usernya langsung ngontek admin mau ditambahkan di daftar sebagai donatur, ya udah langsung aja di sini gitu ya. Nggak perlu lewat halaman registrasi. Nah, cuman kan untuk yang donatur kan ada profil ya teman-teman ya. Berarti kan kita harus hapus juga tuh kalau misalkan ada ini kita ada yang ketinggalan ya. Nah, misalkan di sini ketika ada profil gitu ya, kita akan hapus. Coba saya copy aja dari yang atas gitu. Nah, misalkan saya mau copy dari yang if ini ya, yang if exist nih. Saya bisa copy, terus saya mau paste di sini. Misalkan setelah donatur tuh ya di sini. Nah, jadi misalkan ketika donatur pet image-nya ada, kita langsung aja hapus gitu. Misalkan storage, kayak biasa. Nah, terus disk-nya kemana? Ke public ya. Nah, kita bisa delete aja langsung. Misalkan delete donatur pet underscore image. Nah, gini. Nah, harusnya sih udah ya. Gini aja sih tadi tambahan. Nah, next kita akan kerjakan lagi untuk yang bagian mana dulu nih. Kayaknya untuk yang donasi lumayan banyak nih ya teman-teman ya. Jadi kita akan yang simple dulu aja, kontak masuk sama subscriber. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian kontak dulu nih ya yang ini. Nah, untuk yang kontak saya mau copy aja ya. Copy dari yang donatur tadi. Nah, yang ini cuman saya nggak copy semua ya. Melainkan copy beberapa data aja. Misalkan yang index dulu. Terus saya paste. Nah, terus yang bagian data. Yang data juga sama saya copy. Sama terakhir yang bagian destroy ya. Jadi yang destroy yang paling bawah saya akan copy nih yang ini. Jadi sebenarnya sih cuma 3 ini aja ya. Kita akan paste lagi nih yang ini. Nah, next misalkan kita kan tahu ya untuk yang kontak. Ini kan kontak ya. Coba donaturnya saya duplicate dulu deh. Misalkan yang ini kita paste juga ke bagian kontak ya. Atau ke folder kontak. Jadi di kontak kan ada kontak, ada file index gitu ya. Nah, terus kayaknya untuk yang donatur tadi kita belum rename ya, ganti judulnya misalkan donatur gini. Yang atas sudah benar. Coba kita cek lagi, back lagi ke folder kontak yang index yang file ini. Nah, misalkan yang ini kita ganti ya, misalkan kontak masuk. Terus kita nggak perlu ada tambah, jadi kita bisa hapus saja. Nah, untuk yang kontak kan kita kan sederhana aja ya. Cuman ada nama, telepon, terus kalau nggak salah ada subjek. Nah, misalkan subjek, terus ada itu pesannya apa, sama misalkan tanggal kirim. Gini aja ya. Nah, next misalkan kita nggak perlu ada form, kita hapus saja include-nya.
Terus yang bagian ini kita akan hapus yang fungsi yang tadi. Karena kan kita nggak ada fungsi itu ya, cuman ada delete aja. Termasuk juga sebenarnya sih yang donatur tadi, kita bisa bikin kodenya lebih minimalis ya. Nah, jadi kan untuk yang donatur kan kita nggak ada filtering ya teman-teman, filtering maupun yang ini yang dead picker. Jadi kita bisa hapus saja, sisanya sih ya udah sama aja ya. Nah, berarti kita udah nih. Next, misalkan yang ini kan cuman ada data table sama delete data aja ya. Berarti ini juga sama udah. Tinggal kita sesuaikan aja nama kolomnya. Misalkan yang 20% kita hapus ya, karena kan nggak ada gambar, adanya name, terus misalkan ada telepon. Nah, terus misalkan yang ini untuk apa? Subject gitu ya. Subject sama message. Nah, untuk yang ini sama, created at. Nah, tinggal untuk yang subject kita mau apa ini teman-teman? Mau aktifin atau enggak searchable-nya. Nah, kayaknya untuk yang message kita false aja ya, cuman untuk yang subject kita aktifin aja nih yang ini. Jadi kita aktifin aja semua. Nah, misalkan gini. Nah, jadi sekarang kita bisa back lagi ke kontak controller. Yang ini kita ganti aja ya jadi kontak titik index, harusnya udah ada. Nah, tinggal yang ini kita ganti jadi kontak. Nah, karena di sini kan emang nggak ada relasi, nggak ada apa ya, jadi kita bisa langsung aja misalkan order by name. Nah, tinggal kita bisa hapus ya yang pet image, campaign count, sama yang sum nominal kita hapus aja. Nah, termasuk yang action kita cuman butuh yang delete data. Nah, terus yang ini saya mau edit kolom juga ya. Coba saya copy aja dari sini. Nah, saya mau merge antara name dengan email ya, biar lebih enak gitu ya. Jadi misalkan di sini kita akan return $query sama misalkan name. Nah, kita akan concat ya. Misalkan pakai break line dulu, pakai BR, terus kita bikin aja A, hrefnya kemana. Nah, misalkan kita kasih aja target, diisi dengan underscore blank ya, biar nanti open atau buka di halaman yang berbeda. Nah, terus kita bisa tutup aja, kalau semisalkan udah, ini tambahkan juga misalkan A, tutup ya, kayak gini. Nah, tinggal nanti kita akan concat lagi di sini. Nah, misalkan hrefnya kemana? Hrefnya itu ke query email. Nah, cuman kita nggak bisa langsung pakai ini ya, kita harus ada awalan di depan, misalkan mail to. Nah, to apa? To emailnya apa? Nah, yang ini juga sama, saya bisa copy lagi, terus saya paste di sini. Jadi kalau misalkan udah, sekarang kita bisa reload lagi, kita bisa akses yang admin/kontak gitu ya, yang ini. Nah, ini katanya nggak ada subject, coba kita cek lagi ya. Di kontak kan adanya subject gitu ya. Kita ada typo kan nih teman-teman. Coba kita cek. Di sini kan subject bener ya harusnya. Coba kita reload. Katanya unknown parameter subject. Nah, ini kenapa kayaknya kita errornya itu masih aksesnya ke donatur. Harusnya kan ke kontak ke sini. Jadi kalau misalkan kita reload, harusnya udah bener ya. Nah, ini misalkan nama sama email, telepon, subject, pesan sama misalkan tanggal kirim. Nah, di sini kita bisa langsung eksekusi ya. Fungsinya cuman ada hapus sama udah hapus aja ya. Berarti cuman itu. Nah, next kita akan update juga ya untuk view subscriber. Nah, cuman sebelum masuk ke subscriber kita akan update dulu sidebar. Kita akan tambahkan juga ya rootnya. Misalkan saya copy. Nah, misalkan terus saya bisa paste aja di sini kontak masuk sama yang subscriber. Nah, misalkan yang ini dulu ya. Yang ini kita ganti jadi kontak. Terus yang ini misalkan subscriber. Kayak gini ya. Ada salah enggak ya harusnya. Tinggal kita copy aja nih yang buat nambahin kelas aktif ya. Jadi coba saya cek dulu. Terus saya paste di sini. Misalkan yang ini untuk kontak gitu ya. Kontak sama yang ini misalkan untuk subscriber. Nah, harusnya udah ya teman-teman. Coba kita cek dulu ke kontak. Di sini rootnya masih ngacu ke donatur. Harusnya kan ke kontak ya, sini. Nah, kalau misalkan udah, coba kita bisa reload lagi. Nah, sekarang harusnya di kiri udah ada ya kelas aktif ya teman-teman. Kalau misalkan kita delete juga nanti otomatis menghapus ya. Coba kita delete aja buat ngecek. Katanya tidak dapat menghapus data. Coba kita inspect elemen ya. Nah, kita pertama cek dulu di kontak controller. Di sini kita ngapusnya itu user, harusnya kan itu ya apa? Kontak. Berarti di sini kita harus ganti misalkan kontak. Yang ini juga sama ya, kita ganti jadi kontak. Yang di sini juga sama, misalkan kontak.
Nah, message-nya kita ganti. Nah, misalkan kita ganti jadi apa? Kontak masuk ya, kayak gini aja berhasil dihapus. Jadi coba kita reload lagi, kita delete. Nah, harusnya sih udah bener ya, udah kehapus ya. Berarti kita bisa masuk ke menu subscriber. Nah, untuk yang subscriber juga sama, kita akan duplicate aja dari yang kontak. Jadi sekarang teman-teman bisa copy aja semua. Nah, terus saya bisa paste di subscriber controller. Nah, tinggal yang bagian index juga sama. Index juga kita akan duplicate. Kita akan bikin lagi folder yang namanya subscriber. Gini ya. Nah, ini juga sama. Kita akan ganti title-nya misalkan subscriber. Nah, terus juga kan untuk yang subscriber kan cuman ada email aja ya. Misalkan kita tambahkan aja email sama apa? Tanggal join atau tanggal apa nih. Nah, atau misalkan tanggal kirim aja ya. Udah gini aja. Nah, next misalkan kita akan hapus aja nih. Kita cuman ada untuk email sama created ad aja. Jadi kita bisa rapikan. Yang ini kita ganti jadi apa? Subscriber ya. Subscriber titik data. Nah, kalau misalkan udah harusnya sih ya udah ya. Cuman segitu. Kita bisa close lagi. Sidebar juga sama. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan yang ini ke folder subscriber ya. Nah, terus misalkan ini kan ke model subscriber. Kita bisa order by apa? Misalkan order by email ya. Atau tanggal subscribe. Misalkan created underscore ad. Nah, yang ini kita nggak perlu. Nah, karena kita pakainya email ya. Berarti emailnya kita pastiin bisa diklik ya teman-teman. Jadi misalkan kita tambahkan aja. Kayak gini, hrefnya kemana gitu ya. Terus yang created ad sama kita pakai. Nah, next misalkan yang ini kita ganti jadi subscriber. Nah, modelnya juga sama ya, kita ganti jadi subscriber. Tinggal di sini misalkan kita hapus, kita ganti jadi subscriber berhasil dihapus. Nah, sekarang kita bisa reload ulang. Nah, kalau misalkan kita hapus, harusnya udah oke nih teman-teman. Tuh katanya masih tidak dapat menghapus data. Berarti kita belum ganti nih yang ini. Nah, pastiin namanya bener ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa reload lagi ya. Jadi sekarang kita cek lagi, kita hapus. Nah, sekarang data berhasil dihapus ya. Nah, kayaknya untuk video kali ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti untuk yang daftar donasi sama fitur-fitur yang lainnya kita lanjut di video selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman yang suka, bisa klik tombol like ya, share juga ke yang lain, biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, teman-teman bisa klik ya tombol subscribe ya, nyalakan juga lonceng videonya, biar nanti nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.